Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Cahya Wahyun Tias, Fajar Rian Aprilianto, dan Sakina Nursita ingin mempresentasikan mengenai permintaan agregat. Jadi, istilah permintaan agregat merupakan konsep yang baru. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah hubungan antara tingkat harga agregat dengan jumlah output yang diminta. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Selanjutnya yaitu permintaan agregat dalam pandangan Keynes. John Maynard Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional keseimbangan melalui pengaruhnya terhadap jumlah penawaran uang nyata atau real money supply. Apabila terjadi penurunan tingkat harga-harga atau deflasi, maka nilai real uang yang beredar dalam masyarakat akan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu permintaan agregat dalam pandangan Piaget. A.C. Piaget menjelaskan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai real saldo kas atau real cash balance masyarakat. Bila harga turun, nilai real saldo orang meningkat. Kemudian terjadilah keadaan ketidakseimbangan keuangan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu perbedaan permintaan agregat Piaget dan Keynes. Dalam menganalisis permintaan agregat, dua ekonom terkenal yaitu Keynes dan Piaget mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah yang beredar real atau M pangkat S atau P akan berubah. Akibatnya, terjadi perubahan pada tingkat bunga atau I. Selanjutnya, perubahan tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi investasi atau I, yang akhirnya akan mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Piaget. Menurutnya, apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, masyarakat akan merasa saldo kas real atau real cash balance mereka berubah, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak saya. Kurva permintaan agregat. 1. Cara menerbitkan kurva AD. Efek perubahan harga. Nah, itu di slide ke-6 itu kurvanya pengeluaran dan pendapatan nasional. Bisa dilihat. Yang slide ke-7 membentuk kurva AD, ada tingkat harga dan pendapatan nasional. Yang kedua adalah kurva permintaan agregat miring ke bawah. Persamaan kuantitas menjelaskan kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan sangat sederhana. Kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan memikirkan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang-orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membentuk keseimbangan real yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pergeseran kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. A. Pergeseran kurva permintaan agregat ke kiri. Ke kiri itu penurunan jumlah uang yang beredar, ya pokok panahnya ke kiri, AD-nya yang di kanan, AD1 di kanan, AD2 di kiri. Yang B, pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Ke kanan ini karena kenaikan jumlah uang yang beredar, menggeserkan kurvanya AD itu ke kanan, AD1-nya di kiri, AD2-nya di kanan. Selanjutnya yaitu sifat utama kurva AD. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Yaitu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah
dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu akan berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. B, yaitu tingkat harga suku bunga investasi. Terdapat kaitan antara suku bunga dan investasi. Semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan akan menimbulkan proses perubahan, yaitu harga naik menyebabkan suku bunga naik, suku bunga naik menyebabkan investasi turun, investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real menurun. C, yaitu tingkat harga ekspor dan impor. Tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor suatu negara. Secara umum, dapat dikatakan apabila barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang, dan sebaliknya. Apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.